semuanya, bertemu dengan saya lagi pada PPL siklus keempat. Saya Eka Silvia Nur Febrina, guru BK di SMA PGRI 1 Lumajang. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Negeri Surabaya, program studi bimbingan dan konseling. Yuk, kita simak bersama-sama video PPL siklus keempat saya, yaitu konseling kelompok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk duduk, silakan masuk. Ya, silakan masuk. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nah, sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu, ya. Oke, baik. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya Bu Silvi mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian karena kalian bersedia hadir untuk memenuhi panggilan Bu Silvi ke ruang kita untuk melaksanakan kegiatan konseling kelompok. Sebelum kegiatan ini kalian tadi kan istirahat ya? Iya. Sudah makan semuanya? Sudah. Benar ya, sudah makan semuanya? Ada yang belum? Oh, pagi ada yang belum? Ya, baik. Semuanya sehat pagi ya hari ini ya? Sehat. Soalnya kan hampir tiap sore ya kita itu hujan ya. Harus benar-benar harus jaga kesehatan agar tidak sakit. Nah, untuk kalian tahu bahwa kita di sini akan melaksanakan kegiatan konseling kelompok. Ya, ada yang sudah tahu apa itu konseling kelompok? Belum tahu. Oke, belum tahu ya. Jadi kegiatan konseling kelompok ya itu adalah suatu layanan yang diberikan oleh konselor, dalam hal ini Bu Silvi ya, di sini guru BK-nya, untuk membantu individu atau siswa untuk menyelesaikan permasalahannya. Ya, jadi penyelesaian masalah tersebut diselesaikan dalam situasi kelompok. Maka dari itu konseling kelompok itu melibatkan fungsi ya saling percaya, ya saling menerima, saling pengertian, dan juga saling dukung atau saling support seperti itu. Ya, nah kemudian dalam konseling kelompok itu juga ada asas-asasnya nih. Ya, jadi asas-asas dalam konseling kelompok itu ada 5. Nah, jadi yang pertama itu adalah asas kesukarelaan. Kalian datang ke sini ada dipaksa? Ya. Jadi tanpa paksaan ya. Itu namanya asas kesukarelaan, bahwa kalian datang ke ruang BK untuk memenuhi panggilan Bu Silvi itu tanpa paksaan dari orang lain. Ya, kemudian ada asas keterbukaan. Nah, jadi nanti dalam proses konseling kelompok kalian akan menceritakan segala permasalahan dan juga sharing itu secara jujur dan terbuka. Ya, sedia ya? Ya. Nah, kemudian ada asas kerahasiaan. Nah, di sini asas kerahasiaan itu bahwa selama segala data dan informasi apa yang kalian dengar dan juga nanti kalian sampaikan itu insya Allah akan aman dan tidak diketahui oleh orang lain. Dan kalian juga harus berkomitmen nih, ya, harus menjaga rahasia sesama teman-temannya seperti itu. Ya. Nah, kemudian ada asas kenormatifan. Nah, di sini bahwa dalam proses konseling kelompok itu kita tetap tidak boleh menyalahi aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Seperti itu. Kemudian yang terakhir itu adalah asas kekinian. Nah, jadi segala permasalahan yang diceritakan dalam proses konseling kelompok ini bukanlah permasalahan di masa lalu, namun permasalahan di masa kini. Ya, atau di masa yang sekarang. Seperti itu. Oke, semuanya paham mengenai asas-asas tersebut? Oke, karena tadi dari kelima asas tersebut itu ada asas kerahasiaan, kita akan membacakan ikrar janji kerahasiaan terlebih dahulu. Ya, oke baik. Ikrar janji kerahasiaan. Ikrar janji kerahasiaan. Saya berjanji dengan ini. Saya berjanji dengan ini. Menyatakan bahwa saya. Menyatakan bahwa saya Siap dan sanggup. siap dan sanggup Menerima. Menjaga. menyimpan Dan merahasiakan. Segala data dan informasi. Yang tidak boleh. Diketahui oleh orang lain. Oke, baik.
Nah, jadi kalian tetap harus berkomitmen untuk melaksanakan proses konseling kelompok ini dengan baik. Ya, kalian bersedia semuanya? Bersedia. Oke, alhamdulillah. Nah, proses kegiatan konseling kelompok kita pada hari ini akan dilaksanakan kurang lebih selama 45 menit. Ya, namun misal waktu 45 menit itu jika dirasa kurang, ya, kita akan bisa melanjutkannya lagi ke pertemuan konseling kelompok berikutnya. Seperti itu. Semuanya bersedia? Bersedia. Oke, semuanya paham juga ya? Paham. Oke, alhamdulillah. Nah, sekarang kita mulai sharing atau menceritakan permasalahannya masing-masing nih. Nah, sekarang jadi topik konseling kelompok kita pada hari ini adalah permasalahan-permasalahan dalam belajar. Nah, kalian kan sekolah pasti banyak masalah kan dalam belajar dan beragam dan bermacam-macam ya kan ya. Nah, maka dari itulah tujuan Bu Sylvi untuk mengumpulkan kalian dalam kegiatan konseling kelompok hari ini. Seperti itu. Oke, sekarang bisa dimulai dari siapa kira-kira yang mau menceritakan permasalahannya? Ya, nanti semuanya ya cerita ya. Oke, silakan Dinda. Permasalahan saya itu, saya sering bolos sekolah. Lu sering bolos sekolah. Kenapa tidak ada sering bolos? Kenapa Dinda? Karena saya bangunnya kesiangan. Nah, bangunnya kesiangan. Ada yang sama bangunnya kesiangan? Tidak. Oke, yang berikutnya mungkin ada permasalahan yang lain. Sering nyontek dulu. Nah, aduh Cici sering nyontek. Apa betul begitu? Yang sama kelas dengan Cici siapa? Saya Bu. Nah, itu Panji betul suka nyontek. Iya, Bu. Nah, itu kenapa Cici kok suka nyontek? Males belajar kalau di rumah. Kenapa kok malas belajar? Kalau udah megang HP itu jadi males nyontek dulu. Oh gitu. Kira-kira Cici itu nyonteknya di pelajaran apa aja? Apa semuanya atau apa? Rata-rata semua. Rata-rata semua. Oke ya. Oke, sekarang dilanjut mungkin. Kalau saya sering terlambat di sekolah. Sering terlambat di sekolah. Kadang sih kesiangan bangunnya, karena kan jam 12 itu masih belum ngantuk tidurnya. Oh gitu. Nah jadi alasannya hampir-hampir sama nih, mirip ya sama Dinda ya. Jadi terlambat karena bangunnya kesiangan. Kalau Dinda kan bedanya kalau udah kesiangan udah bolos aja gitu ya. Kalau Jessica ini terlambat. Saya sering tidur di kelas, Bu. Sering tidur di kelas. Aduh. Kan pas pelajaran itu kadang materinya jelasin gitu. Saya bosan begitu. Oh bosan. Nih agak-agak nih ya. Kayak kenapa? Kok sering keluarnya itu kemana? Jam-jam pelajaran. Ke UKS begitu. Oh UKS. Nah ada yang mau ditanyakan nih sama Feras? Karena apa ada UKS? Karena pelajarannya itu sungguh terus ada pelajarannya nggak saya sukai. Oh wah. Ketahuan nih. Jadi ketahuan ya. Jadi karena dia ini Feras ini berarti pura-pura sakit berarti kalau UKS. Iya. Nah, ini berarti pura-pura sakit ke UKS karena untuk menghindari pelajaran yang tidak disukai gitu. Iya. Nah, aduh. Kalau saya sering tidak menjalankan tugas, Bu. Sering tidak mengerjakan tugas. Kenapa? Karena saya malas dihubungi saya lebih suka main HP, main game online. Terus kira-kira sama guru-guru itu ditagih apa enggak? Ditagih, Bu, tapi saya tetap tidak menjalankan. Itu tetap nggak kerjakan. Gimana ini? Nah sekarang semuanya kan sudah menceritakan permasalahannya masing-masing ya, di permasalahan dalam belajarnya masing-masing. Oke, coba sekarang kita sepakati ya, kira-kira masalahnya siapa nih yang akan kita bahas terlebih dahulu pada pertemuan pertama pada konseling kelompok kita hari ini. Di masalahnya tidak. Lebih parah, Bu. Lebih parah. Lebih kompleks, Bu. Lebih kompleks apa Dinda berarti. Nah, tadi masalahnya Dinda apa kira-kira? Bolos, sering bolos. Bolos. Oke, berarti semuanya memperhatikan ya. Nah, sekarang Bu Sylvi akan menanyakan kepada Dinda, ya, apakah bersedia jika permasalahannya akan kita bahas bersama-sama dalam situasi kelompok pada hari ini untuk diselesaikan bersama-sama. Kita cari solusinya bareng-bareng pada hari ini. Bersedia apa Kak? Ya. Betul, bersedia? Oke, ya. Jadi kita akan membahas permasalahannya Dinda. Ya, jadi karena permasalahannya Dinda ini adalah sering membolos, bisa disimpulkan bahwa si Dinda ini kurang paham dalam manajemen waktu. Nah, jadi pada konseling kelompok kita hari ini kita akan menggunakan teknik self management, ya, yang dikombinasikan dengan behavioral contract. Itu nanti Dinda ya akan merumuskan sendiri penyebab permasalahannya itu apa, kemudian perilakunya itu apa, ya, kemudian merumuskan sendiri akibat atau konsekuensinya itu apa semuanya. Jadi nanti akan ada kontrak perilaku yang akan ditandatangani oleh Dinda, nanti dan juga Bu Sylvi ya selaku guru BK di sini. Nanti kita akan bersama-sama merumuskan reward dan juga punishment. Tujuannya adalah untuk mengubah perilakunya Dinda biar nggak bolos lagi. Ya, setuju ya semuanya, sepakat ya untuk membantu Dinda untuk menyelesaikan permasalahannya hari ini. Oke, nah sekarang Dinda Bu Sylvi akan memberikan. Ini adalah lembar self management. Ya, di sini ada konsep namanya konsep ABC. Jadi A-nya itu adalah antecedent,
yaitu penyebab perilaku membolos. Kemudian yang B-nya itu adalah behavior. Behavior itu adalah perilaku. Kemudian nanti C-nya itu adalah consequence, yaitu dampak negatif yang muncul dari adanya behavior kita dari perilaku membolos ini apa. Sekarang kita sekarang coba kita isi bersama-sama antecedent penyebab perilaku membolos. Kalian sekarang bisa menanyakan kepada Dinda penyebabnya itu apa aja. Yang pertama tadi yang sudah dijelaskan bisa ditulis di sini adalah penyebabnya begadang main HP. Nah, ya apa lagi? Jam tidur kurang. Jam tidur? Nah ya boleh ditulis, jam tidurnya kan jadi kurang. Ya. Yang lain bisa menanyakan lagi mungkin apa? Main HP-nya itu karena belajar atau main game? Nah itu jadi karena main game. Oke boleh. Silahkan tulis. Nah sekarang kita beralih ke B, jadi itu behavior ya kira-kira. Nah itu kan yang perilaku yang sudah tampak itu kan yaitu yang pertama adalah membolos, kemudian sering meninggalkan jam pelajaran. Nah terus tadi yang sudah disebutkan sama Widi dan Zelmeros tadi bisa dituliskan. Dari CC dan Jessica bisa mengungkapkan pendapatnya juga. Kayak ada permasalahan gitu. Oh kelihatan kayak jika ada permasalahan murung gitu ya. Oke, nah seperti itu. Nah sekarang kita beralih ke yang C, yaitu konsekuensi. Konsekuensi ini adalah dampak negatif yang muncul dari adanya perilaku tadi, ya perilaku yang membolos, ya seperti yang macam tadi itu apa kira-kira? Nah, ketinggalan mata pelajaran, oke bisa ditulis. Apa lagi? Banyak tugas yang itu numpuk. Banyak tugas yang numpuk yang akhirnya nggak yang tidak dikerjakan. Oke berarti banyak tugas numpuk yang tidak dikerjakan. Ada lagi mungkin? Nah, kata Cici jelek dimakan guru. Gini ya, sebenarnya setiap guru mantau kalau masuk kan pasti presensi dulu kan ya? Nah, itu jadi otomatis kalau misalnya dia sering bolos, guru itu sampai hafal loh, gitu. Aduh, tidak ini bolos lagi, itu tidak lagi yang nggak masuk, gitu ya. Nah, gitu. Oke, nah sekarang ini kan sudah tertulis semuanya di sini A, B, C-nya. Sekarang kira-kira adakah yang bisa memberikan solusi untuk Dinda? Alarmnya dipasang 5 menit sekali. Alarmnya dipasang 5 menit sekali gitu kata Panji. Kalau enggak sih kalau dipasang alarm? Ada enggak? Oke mungkin ada yang bisa memberikan solusi lain? Itu mungkin jam tabiatnya itu dikurangi buat istirahatkan kalau karena kan capek. Iya biasanya. Buat istirahat saja jangan main HP. Nah itu. Gimana Dinda? Diusahakan ya bisa ya. Oke mungkin ada yang solusi lain? Minta tolong dibangunin sama orang tuanya. Nah dibangunin nggak sama orang tua? Minta tolong dibangunin nggak sama orang tuanya? Kadang tinggal sendiri kan nggak suka. Nah ini akhirnya muncul nih ya kita ada permasalahan baru ternyata semuanya tinggal sama orang tua. Iya. Berarti bersyukur ya yang lain ya. Nah ini kondisinya Dinda ternyata sering membolos karena tidak tinggal dengan orang tua ya. Gak apa-apa. Nah jadi coba dilatih berusaha. Sekarang gini, Bu Siti mau bertanya. Dinda ada niatan kan untuk merubah perilaku membolos ini? Nah oke. Nah sekarang semuanya membawa HP ya. Iya. Untuk kasus permasalahan kalian seperti ini, Bu Sylvi sudah mengirimkan beberapa istilahnya tayangan slide, yaitu tentang kisah wortel, telur, dan juga biji kopi. Coba bisa dibuka. Jadi artinya di antara ketiga itu wortel, telur, dan juga biji kopi. Kira-kira kalian pilih jadi yang apa? Biji kopi. Oke, jadi kalian pilih untuk jadi biji kopi jadi atau bubuk kopi tadi ya. Nah seperti itu. Oke, sudah paham semuanya? Nah, jadi apapun permasalahannya tadi yang permasalahan dibahaskan Dinda ya. Jadi apapun permasalahan dalam hidupnya Dinda, ya sudah diterima. Jadi kan itu sebagai pengalaman hidup, ya. Tapi tetap malah justru jangan itu kalau misalnya Dinda ketika dapat masalah malah justru bolos, berarti kan sama seperti wortel jadinya ya. Jadinya malah jadi lembek, tak mau sekolah, tak mau apa-ngapain, nah seperti itu. Oke, sekarang kita beralih ke ini karena konseling kelompok kita ini menggunakan teknik stock management dan juga behavioral kontra, berarti kita membutuhkan adanya reward dan juga punishment. Sylvi menyediakan lembar kontrol diri harian, ya. Jadi di sini ada nomor 1 sampai 30 itu hari selama 1 bulan. Jadi di sini nanti akan ditandatangani oleh Dinda dan juga Bu Sylvi. Ya, nanti tiap hari akan Bu Sylvi kontrol, ya. Jika semisal Dinda ini mampu tidak membolos, ya selama 1 bulan. Ya, kira-kira nanti Dinda akan mendapatkan reward berupa apa? Adakah yang bisa kasih saran kira-kira rewardnya berupa apa? Nanti kita sepakat bersama apa? Oke, apa? Kan Dinda kan sering tinggal pelajaran ibu. Ya. Mana kalau kita mampu tidak bolos 30 hari atau 1 bulan dibebaskan tugasnya Bu. Oke, nah itu saran dari Bibi. Satu mungkin ada yang lain? Ya? Oke, tidak apa-apa. Nah, nanti kita tampung dulu. Nah, mungkin ada yang lain sarannya? Dikasih keperalatan alat tulis saja Bu,
dari Desika. Oke, sekarang coba kita sepakati ya, reward yang sekiranya itu bijak dan tidak memberatkan pihak manapun. Siapa yang bisa? Bibi, ya. Oke, berarti tadi sarannya Bibi itu yang dibebas tugaskan tugas-tugas sebelumnya yang selama tidak bolos, ya. Tapi dengan syarat itu tadi ya, tidak pada lembar kontrol Bibi harian ini harus penuh ya, selama 1 bulan tidak boleh membolos. Ya, sanggup tidak? Oke, insya Allah sanggup ya. Oke, nah sekarang setelah kita menentukan reward, ya, kita juga perlu menentukan punishment. Kita butuh itu kalau semisal Dinda ini, nah ini melanggar kontrak perilaku. Mungkin ada yang punya saran untuk punishmentnya apa? Ya, terus? Mungkin ada juga kayak kita sama kecuali biar cerah. Oh, jadi disita HP-nya selama 7 hari biar jerah gitu. Oke, disita selama 7 hari biar jerah. Oke, yang lain mungkin? Iya apa? Bersih-bersih toilet selama 3 hari. Bersih-bersih toilet selama 3 hari. Oke, mungkin adakah saran yang lain untuk punishment? Ya, Panji? Disuruh nulis Asmaul Husna 10 kali saja. Wah, mantap ini. Disuruh nulis Asmaul Husna 10 kali. Nah, ini sekalian berzikir gitu ya, Dinda gitu ya. Oke, tidak apa, bagus Panji. Yang lain mungkin? Saya Bu, Ya apa? mengagalkan rumus matematika Bu. Kamu masuk matematika, Pak? Enggak suka. Aduh, nah itu tidak apa-apa. Yang lain mungkin sarannya? Diskors aja di rumah. Wow, diskors ya. Itu jadi kalau misalnya Dinda sampai bolos lagi berarti diskors gitu. Ini kan semua sudah memberikan saran. Nanti untuk saran yang tidak dipilih, apa ya? Jadi kita pilih seperti yang tadi kita memilih menentukan rewardnya, sama juga sama halnya dengan kita menentukan punishment. Kita akan menentukan punishment yang sekiranya tidak memberatkan pihak manapun dan juga yang paling bijak sekiranya. Kira-kira gimana? Dapatnya Panji kalau kata JJ tadi, pendapatnya Panji itu kalau nggak salah itu ya menuliskan Asmaul Husna sampai 10 kali. Ya, Asmaul Husna itu ada 99 ya. Nah, sampai 10 kali gitu. Kira-kira bisa sanggup? Oke, nah sekarang reward dan juga punishment yang tadi sudah ditentukan bisa Dinda tulis di sini. Nah, di sini reward, di sini juga punishment. Nah sudah ya, kemudian Dinda bisa menandatangani kontrak perilaku yang sudah mesti disediakan tadi. Oke, baik. Nah sekarang kita sudah menentukan semua solusi ya dari permasalahan Dinda. Nah sebelum kita tutup ya kegiatan konseling hari ini, nah dalam seminggu Bu Siti tetap akan mengevaluasi bagaimana perubahan perilakunya Dinda ini seperti apa. Ya sudah berubah apa belum? Nah kemudian kita nanti akan melanjutkan sesi pertemuan konseling kelompok berikutnya untuk membahas permasalahan yang lain seperti itu ya. Bersedia? Setuju? Setuju. Sekarang Bu Sylvie memiliki ini lembar evaluasi ya. Jadi di sini nanti Dinda akan mengisi lembar evaluasi kepuasan konseling, kompetensi kepuasan dengan layanan konseling kelompok. Ya nanti semuanya juga akan mengisi seperti itu. Bagaimana tanggapan atau puas atau tidaknya kalian dalam kegiatan konseling kelompok kita pada hari ini. Seperti itu. Nanti bawaslu juga seperti itu. Nah, kira-kira adakah yang bisa menyimpulkan ya terkait kegiatan konseling kita pada hari ini? Permasalahan yang dibahas itu adalah permasalahan apa? Perilaku bolos. Nah, terus kemudian solusinya apa tadi yang kita hasilkan? Oke, kata Panji memberikan punishment dan juga reward dalam bentuk tadi surat perjanjian ya atau kontrak perilaku yang isinya adalah reward dan juga punishment. Kemudian apa tadi yang bisa menyimpulkan rewardnya apa dan juga punishmentnya apa? Ya, itu tadi saran dari dia. Punishmentnya apa tadi? Menuliskan Asmaul Husna sampai 10 kali ya. Oke. Nah baik, sekarang sebelum kita akhiri pertemuan konseling kita pada hari ini, kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum itu juga Bu Siti mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya pada kalian karena kalian sudah mengikuti kegiatan konseling kelompok pada hari ini dengan baik ya. Nah, oke baik, kalian bisa kembali ke kelas setelah ini. Bu Siti ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.